Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan zahiran wa batinan, memberikan kita kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan, kesejahteraan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Jika kita andaikan lebih alim mana antara Kiai Haji Imaduddin Utsman atau Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menuliskan bahwasanya sanad Ubaidillah ini sampai kepada Ahmad Al-Muhajir. Ini saya sedang main andai-andaian saja. Jika ada orang yang bertanya, lebih alim mana antara Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan Ibnu Hajar Al-Haytami? Kalau pertanyaannya lebih alim mana, saya pikir kita semua sepakat bahwasanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu lebih alim daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Lantas kalau kita benturkan atau pertemukan antara Kiai Haji Imaduddin Utsman, ya fenomena Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan penelitiannya kalau dipertemukan dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau jika pun ada. Lantas kalau ada pendapat Kiai Haji Imaduddin Utsman menyelisihi pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, lantas dihantam dengan pertanyaan lebih alim mana, saya pikir semua sepakat bahwasanya Ibnu Hajar Al-Haytami ini lebih alim daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Mujma' alaih, la khilafa fih. Ibnu Hajar Al-Haytami itu lebih alim daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Jadi soal keilmuan atau kealiman Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini tidak perlu diragukan lagi. Semua sepakat ya. Bahkan beliau ini memotivasi gurunya. Gurunya itu mengatakan, "Dukik tu bayna hajaro ini. Aku diapit atau aku diuji dua batu." Yang satu yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani gurunya, dan juga muridnya ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Gurunya cerdas, muridnya pun cerdas. Jadi beliau ini di tengah-tengah, jangan sampai kalah begitu ya. Artinya itu kan motivasi untuk gurunya Imam Zakaria Al-Ansori begitu. Tetapi saya ingin mengawali konten ini dengan sebuah adagium yang sangat luar biasa sekali. I'rifir rijala bil haqqi wala ta'rifil haqqo bir rijali. Jadi kenalilah orang itu dengan kebenaran. Jangan mengenali kebenaran itu dengan seseorang. Jadi jangan karena seseorang itu kita anggap besar namanya, lalu semua kita anggap sahih. Tapi yang perlu kita fokuskan di dalam hal ini adalah dalil dari yang bernarasi itu. Argumennya. Apakah ada argumennya? Lantas seperti apa argumennya? Dan bagaimana argumen itu dibangun? Intinya kita harus menelaah dari apa yang telah disampaikan. Hujah-hujahnya itu yang mesti ditelaah. Walaupun seseorang tersebut belum selevel dari ulama besar itu. Saya teringat ungkapan dari Imam Malik ya, salah satu ulama mazhab di antara mazhabul arba'ah. Jadi beliau mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadzal qabri. Jadi setiap orang itu kata-katanya yu'khadhu bisa diterima min qawlihi dari ucapannya, wa yuraddu dan juga bisa ditolak kecuali illa sahib hadzal qabri, yaitu orang yang punya makam ini. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau kita mau melihat bagaimana ibarah dari Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Jadi ketika fa'in sabata nasabuhu, ketika seseorang itu nasabnya tetap dari biwajhin syar'iyyin, secara wajah syariatnya, maka itu wajaba ala kulli ahadin ta'zimuhu. Setiap orang itu wajib untuk mengagungkannya. Itu kalau memang terbukti secara syariat, memang betul-betul orang itu bisa dibuktikan bahwa dia adalah seorang sayyid. Tapi apabila orang tersebut ini tidak terbukti dari sisi syariat, tetapi walam yu'lam kidbuhu atau kadbuhu, tidak terbukti juga kebohongannya, ya maka kata Ibnu Hajar Al-Haytami ini kita harus tawakuf an takdzibihi, kita harus diam atas kebohongannya. Ya menjadi urusan dia mau bohong mau enggak ya, menjadi tanggung jawab dia atas kebohongan atau tidaknya. Artinya dalam posisi kedua ini Ibnu Hajar Al-Haytami itu sangat husnudzon, sangat ihtiyat sekali dalam menetapkan sebuah hukum. Tetapi kalau kita mau melihat penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman, di situ Kiai Haji Imaduddin Utsman dalam penelitiannya menemukan sesuatu yang janggal secara nyata antara Ubaidillah atau Abdullah. Kemudian ketika Kiai Haji Imaduddin Utsman menemukan bahwasanya Habib Ali As-Sakran ini adalah orang yang pertama kali menginterpretasikan Ubaidillah. Jadi dalam posisi ini tidak bisa dibenturkan teori Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kenapa? Karena Ibnu Hajar Al-Haytami dalam konsep kedua itu kita harus tawakuf terhadap orang yang tidak diketahui kebohongannya. Sementara Kiai Haji Imaduddin Utsman ini mengetahui ada sesuatu yang janggal.
Gitu. Oleh karena itu Kiai Haji Imaduddin Utsman ini frontal mendemonstrasikan hasil penelitiannya. Sekarang kita masuk kepada uraian kesimpulannya, di mana soal penisbatan antara Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman ini terjadi perbedaan. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu, Imam Ibnu Hajar itu menisbatkan bahwasanya Ubaidillah ini tersambung kepada Ahmad Al-Muhajir. Kalau kita melihat kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman, ini justru mempersoalkannya. Sebelum kita terburu-buru membandingkan manakah yang lebih ilmiah antara Ibnu Hajar Al-Haytami atau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman, mari kita uji terlebih dahulu pijakan-pijakan yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Pertama, kira-kira metode apa yang digunakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami ketika menisbatkan nama Ubaidillah kepada Ahmad Al-Muhajir? Atau kira-kira Ibnu Hajar atau Imam Ibnu Hajar menukil nasab gurunya itu dari mana? Hujah penisbatannya bagaimana? Selama ini kan Ibnu Hajar tidak menulis itu, tidak merangkumkannya. Ya tentu saya mengatakan tidak menulis karena tidak ditemukan tentang penisbatan tersebut. Ya, metodologinya, uraian-uraiannya itu tidak ditemukan. Ya, sependek pengetahuan saya, sependek pembacaan saya tidak menemukan itu. Kalau kita tidak tahu metodologi penisbatannya, bagaimana mungkin kita dapat membandingkan manakah yang lebih ilmiah antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman? Saya pikir ini adalah sesuatu yang paling bijak ya. Ini menurut saya. Karena kenapa? Karena kalau kita ingin membandingkan mana yang lebih ilmiah, kita harus terlebih dahulu tahu metodologi yang dipakai. Kalau kita mengatakan bahwasannya kita harus memandang bagaimana Ibnu Hajar menyampaikan sesuatu dari yang tak tertulis itu, lantas memangnya apa kesimpulan yang digunakan oleh Ibnu Hajar terhadap hal yang tak tertulis itu? Kita kan juga tidak tahu. Oleh karena itu, mengapa kita harus membandingkan tentang manakah yang lebih ilmiah? Kalau kita perhatikan tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman, saya pikir Kiai Haji Imaduddin Utsman ini menginterpretasikan Ibnu Hajar tidak melakukan penelitian terhadap nasab gurunya. Jadi bukti itu dapat dilihat ketika kita tidak menemukan beliau atau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini merujuk ke mana tentang penisbatan nasab tersebut ya. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami itu, kalau kita merujuk kepada tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman, hanya mempercayakan nasab gurunya itu pada yang punya nasab. Jadi Imam Ibnu Hajar ini murid dari orang yang punya nasab. Secara otomatis murid menerima apa adanya dari nasab gurunya. Kira-kira begitu. Nah, apakah Kiai Haji Imaduddin Utsman ini merasa lebih alim dari Ibnu Hajar Al-Haytami? Saya pikir tidak. Justru, apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman ini mengagungkan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman melakukan penelitian-penelitian. Jadi saya pikir, jika ada seseorang yang melakukan perbandingan dalam bentuk pertanyaan tentang manakah yang lebih ilmiah antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman, saya pikir tidak perlu perbandingan semacam itu. Kenapa? Karena di sisi lain kita tidak mengetahui ukuran seseorang untuk menyimpulkan sesuatu. Di sisi yang lain kita mengetahui ukuran seseorang untuk menyimpulkan sesuatu tersebut. Ya. Jadi seperti itu. Maka perbandingan manakah yang lebih ilmiah ini saya pikir tidak tepat dalam hal ini. Apatah lagi jika ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang mengikuti pendapat Kiai Haji Imaduddin Utsman, berarti orang tersebut telah menganggap Imam Az-Zabidi berbohong, Imam Asy-Syakhawi berbohong, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berbohong. Nah, ini yang bermasalah orang yang menyimpulkan itu sebetulnya. Kenapa? Karena boleh jadi peristiwa, fenomena, informasi yang diterima baik dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami maupun Kiai Haji Imaduddin Utsman itu berbeda. Banyak kemungkinan-kemungkinan di sana. Ini wilayah tafsili, wilayah rinci yang kita tidak bisa menanggapinya dengan A dan B atau hitam putih. Jadi seperti itu ya. Sebetulnya saya di sini tidak mengatakan bahwasanya penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman ini adalah penelitian yang final yang mesti benar. Sekalipun Kiai Haji Imaduddin Utsman sudah siap berdebat 3 hari 3 malam dan telah menyatakan nasab mereka yaitu Ba'alawi ini nasab yang dhaifun jiddan. Nasab yang maudhu'un ya, yang ghairu sahih. Tetapi kalau kita bisa membuktikan kemudian bahwasanya benar Ba'alawi ini tersambung nasabnya sampai Ahmad Al-Muhajir, saya pikir Kiai Haji Imaduddin Utsman ini akan mencabut pernyataannya.
Karena yang dilakukan ini adalah dalam ranah kajian seperti itu ya. Ranah penelitian atau telaah terhadap kitab-kitab, atau bahasa akademisnya itu kajian pustaka ya. Maka kalau dalam kajian pustaka itu mesti pertanyaannya harus jelas. Ya, metodenya seperti apa? Dari mana? Mengapa orang tersebut mengatakan seperti itu? Di atas dasari apa? Itu benar-benar harus diteliti. Namanya penelitian, Pak. Sebetulnya ini kita bisa tarik dalam metode tahrir atau dalam konsep tahrir ya. Karena dalam konsep tahrir itu, di sini posisi Kiai Haji Maduddin Utsman ini mengagungkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dengan beliau sebagai muharirnya, artinya beliau membebaskan diri dengan salah satu pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang menisbatkan Ba'alawi kepada Ahmad Al-Muhajir. Ini Kiai Haji Maduddin Utsman melakukan penelitian tersendiri. Ini kan sebetulnya masyhur ya. Di dalam kalangan mazhab Syafi'i seperti itu. Ya. Ulama-ulama Syafi'iyah banyak melakukan tahrir seperti ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Itu banyak dikutip di dalam kitab-kitab beliau, termasuk di dalam kitab Raudhatut Thalibin juga ada. Cuma pertanyaannya, apakah Kiai Haji Maduddin Utsman ini sudah layak atau muktabar untuk disebut sebagai muharrir? Nah ini maka kita uji dalam hal ini nanti ya. Apakah sudah sungguh-sungguh layak dalam hal tersebut? Begitu ya.